unik kuliah online di YouTube, hasilkan lukisan yang realitas kekinian. Ini yang menulis namanya Afan Safani Adam. Terbit belum lama, baru beberapa jam yang lalu, Rabu 26 Mei 2024, pukul 18.13. Ini yang dipakai lukisannya ini adalah lukisannya Mas Kusrita, mahasiswa Painting Explorer yang paling senior ini. Pameran lukisan Painting Explorer ketiga akan digelar 1 Juni 2024 hingga 1 September 2024 yang bertema Negeri di Cloud. Ini sekaligus ya pembukaannya itu malam Ahad atau malam Minggu besok jam 19.30, setengah 8 malam. Teman-teman sekaligus saya undang hadir nih, ini gratis, tidak ada tiket masuk. Jadi monggo teman-teman hadir di pembukaan pameran Painting Explorer. Terima kasih untuk Mas Congput yang sudah hadir di live chat ya. Hadir lagi Pak, terima kasih sambil ngopi. Oke, aja lali kadang melukis ya Mas Congput ya. Oke, saya teruskan ya. Ini sambil saya baca komen-komen teman-teman ya. Monggo teman-teman boleh bertanya, boleh berkomunikasi, boleh menyampaikan opini. pojokmalioboro.com. Pameran ini unik karena hasil kuliah online di YouTube. Para seniman Sivitas Akademika Kampus Seni Lukis Painting Explorer di Loman Park Hotel Jogja menyuguhkan lukisannya setelah karya tersebut didiskusikan di kanal YouTube Painting Explorer. Jadi ini memang pesertanya, senimannya itu yang sudah mengikuti kuliah seni lukis advance, dan juga nanti ada seniman bintang tamu ya. Kita baca bareng-bareng. Semoga seniman bintang tamunya juga dibahas di dalam berita Pojok Malioboro ini. Pameran lukisan Painting Explorer ketiga yang digelar 1 Juni 2024 hingga 1 September 2024 ini mengangkat tema Negeri di Cloud. Frasa ini merupakan pengembangan imajinasi negeri di awan yang kerap menjadi bayangan indah di masa kecil ke kondisi negeri di cloud, yaitu jaringan internet yang penuh kemudahan sekaligus menyimpan masalah teknologi informasi. Jadi ini ada hal yang seakan-akan mendua ya. Nanti ada yang merespon tema ini, yaitu Mas Rizkon ya. Nggak tahu, nanti disebutkan ya. Direncanakan pameran dibuka oleh Lutse Lambert Daniel Morin, seorang seniman yang juga dosen ISI Yogyakarta. Begitu masuk, kita disuguhi suasana unik kantor asisten dekan Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Itu penuh dengan karya seni 3 dimensi yang terbuat dari baja bekas ya. Ini nanti yang membuka adalah Pak Lutse ya, seniman yang sudah sering sekali berpameran ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Perupa ini memang langka, baik berkarya maupun menjabat, keduanya dikerjakan dengan total karena telah dipamerkan karyanya telah dipamerkan di Seoul, Shanghai, Tokyo, Kuala Lumpur, Budapest, Los Angeles, dan tentu saja berbagai kota Indonesia. Pernah pula mengisi kuliah seni di Seoul Institute of the Art, Korea Selatan ya. Beliau dulu diundang ke Korea untuk mengajar dan sekaligus memamerkan karyanya. Dengan adanya pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud, diharapkan gairah berkesenian para seniman yang selama ini sudah susah terjangkau, gempita epicentrum kota seni semacam Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Denpasar dapat merasakan getarannya. Jadi ini memang keinginan Painting Explorer ya. Dan teman-teman semua bisa ikut berkarya dan juga memamerkan karyanya ya. Jadi yang berkarya itu tidak hanya seniman-seniman yang ada di Jogja gitu ya, yang tidak hanya di Jakarta, tapi seluruh teman-teman dimanapun bisa berpameran. Tentu tidak hanya sekedar pameran, bagaimana menghasilkan pameran yang berkualitas, karyanya juga harus berkualitas. Maka pameran kali ini dan juga pameran Painting Explorer yang pertama maupun kedua itu karya-karyanya dipilih, didiskusikan dulu di dalam kelas kuliah seni lukis advance ya. Jadi semoga teman-teman yang belum berkesempatan bisa mengikuti di pameran Painting Explorer yang keempat ya. Nanti bisa hadir dulu ya di Jogja, di Loman Park Hotel, dan gratis. Pameran lukisan Painting Explorer berusaha memanfaatkan teknologi informasi seperti YouTube yang disupport Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menggempakan passion tersebut. Maksudnya passion tadi ya, bagaimana berkarya seni untuk seluruh masyarakat ya. Tidak hanya
Indonesia karena ini pesertanya ada yang dari Jepang, yaitu Mas Badrul Zaman, dan juga Mas Chongpo dari Malaysia. Kehidupan negeri di awan kerap menjadi lamunan ketika memandang langit yang dihiasi mega putih. Imajinasi itu semakin kuat saat terbang di atas awan. Kedamaian dan nirkegaduhan seakan terjamin di sana. Sementara itu, awan yang dalam bahasa Inggris disebut cloud memiliki konotasi tersendiri dalam dunia digital. Komputasi awan atau cloud computing menjadi alam kehidupan unik di sana, di atas sana, atau seakan-akan di atas sana. Meskipun sesungguhnya cloud adalah jaringan internet antar komputer. Ketika mengunggah file, bayangan yang ada seakan menerbangkannya ke atas awan. Apapun jenis file kini dapat diterbangkan ke cloud, tempat yang sangat luas, tak tahu batasnya di mana. Nah, kita coba lihat selanjutnya. Nah, ini halaman 2-nya ya. Namun, benarkah kehidupan negeri di cloud seindah ini? Terlalu mepet ya. Tapi yang nggak mepet banget saya gini kan ya. Tapi memang oke. Biar nggak mepet banget. Oke, saya teruskan. Namun, benarkah kehidupan negeri di cloud seindah negeri di awan? Mengapa ada sampah di awan internet? Mengapa ada jejak digital di cloud? Imajinasi para seniman painting explorer mewujudkannya lewat lukisan. Emriscon lewat lukisan berlayar di antara data. Nanti teman-teman gini, teman-teman yang pengen tahu lukisan-lukisan ini ya, lukisannya Mas Rizkon yang judulnya berlayar di antara data, realita, dan sampah, dan juga karya teman-teman yang lain, itu saya sudah siapkan katalognya. Linknya itu ada di deskripsi. Katalognya itu bisa berupa katalog digital maupun katalog cetak ya. Untuk mendapatkan ini sebelum ini tadi saya juga live ya tentang katalog pameran yang nanti apa yang tertulis di pojok Malioboro itu ada semua ya lukisannya. Nah, teman-teman silahkan klik link di deskripsi untuk mendapatkan katalognya. Atau hubungi nomor yang ada di deskripsi jika menginginkan katalog versi cetak ya. Baik, saya teruskan. Emriscon lewat lukisan berlayar di antara data, realita, dan sampah menggambarkan kehidupan di era sosial media ini sebagaimana berlayar di antara data, baik yang bermanfaat sesuai realita maupun informasi yang sifatnya sampah tak berguna. Jika kita tidak bijaksana, jika kita tidak bijaksana memilah informasi yang masuk ke otak, akan mempengaruhi perilaku secara individu maupun kolektif, dan tak lupa bahwa segala hal yang kita unggah di sosmed, cloud, kelak akan kembali pada kita manfaat atau mudaratnya, ujar Rizkon Rabu 29 Mei 2024. Lalu, nah ini. Kali ini Rizkon mengangkat topik unik lukisannya yang berjudul Raja Halu Negeri Cloud menjadi sindiran atas realitas kekinian. Ini menarik ini. Seseorang dapat mencitrakan dirinya sebagai apapun yang dikehendaki dengan menciptakan identitas alternatif yang kemungkinan hanya sebuah halusinasi dirinya sendiri melalui aplikasi media sosial pada gawenya. Ini menarik ya. Jadi Mas Rizkon ini menggambarkan Raja Halu. Dia itu pengen jadi raja atau mencitrakan dirinya sebagai raja di media sosial. Namun sebenarnya di kehidupan nyata itu dia biasa saja ya. Gambarnya ada kepalanya diganti raja tapi memakai bingkai handphone gitu ya, telepon seluler, sementara bajunya itu cuma kaos oblong dan memakai sandal jepitnya. Raja Halu menggambarkan sosok raja palsu, hanya rekayasa, pencitraan diri sendiri di negeri cloud, yaitu media sosial dunia maya. Ini agar tergambar, teman-teman nanti bisa melihat ya, melihat karyanya Mas Rizkon itu di halaman 82 ya. 82 itu sedang menggambarkan ini. Sebentar saya perlihatkan sebentar. Nah ini Raja Halu ya. Kalau ini tadi berlayar di antara data tadi ya, di antara sampah data itu ya. Oke, sekarang kita teruskan ya. Padahal dunia realitas bisa saja seseorang tersebut ternyata hanyalah pengangguran atau apapun yang jauh berbeda dari citra yang dia ciptakan di akun media sosial.
Kacamata unik digunakan Ikhwana Safina, ya ini Bu Dokter ya, sebagai dokter spesialis paru di Medan. Ia mengungkapkan pengalaman profesinya dalam lukisan Siap Salah. Karya cat minyak di kanvas itu menceritakan seorang pasien yang sok tahu menggurui dokter kendati hanya berbekal informasi yang diperoleh di TikTok, YouTube atau media sosial lainnya. Ini Bu Evana, itu Bu Dokter Evana ini cara pandangnya unik ya. Bagaimana beliau sebagai seorang dokter spesialis paru itu membuat lukisan dari kacamata medis itu ya, asik sekali ya. Lalu sementara itu kondisi cloud yang dapat bernilai positif dan negatif sekaligus diungkap Adi Riyadi pada birunya cloud. Di atas kanvasnya berukuran 110 kali 70 cm, ia menggambarkan birunya cloud yang kini menyeliputi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita bacakan. Di tengah keberadaan cloud yang memberi harapan, muncul kebingungan dan ketidakpastian. Pengguna terpesona oleh kecanggihan cloud, namun juga bingung, cemas, dan merasa kehilangan dalam kompleksitasnya. Adapun ambiguitas disoroti Ahmad Fauzi dalam karyanya Hukum Abstraksi Memasuki Cloud. Mas Fauzi itu, kok nggak kelihatan? Bentar. Mas Fauzi itu yang judulnya Hukum Abstraksi. Nah, ini dia ya, ini karyanya Mas Fauzi. Sekali lagi teman-teman butuh ini nanti keterangan cara mendapatkannya ada di deskripsi. Oke, saya teruskan. Sesuatu yang diunggah ke cloud katanya mengalami abstraksi. Unggahan kelucuan misalnya dapat dipersepsi sebagai ledekan. Keseruan dunia hacker diangkat oleh Chongput via goresan ekspresif. Perupa yang memiliki spontanitas goresan kuat ini mewujudkannya dalam lukisan cat akrilik di kanvas 120 kali 96 cm. Judulnya Peretas yang dibuat tahun 2024 ini. Lalu terdapat, nah ini jumlahnya ya, senimannya di pameran ini. Terdapat 23 seniman dengan 43 karya seni dalam perhelatan kali ini. Sebagaimana dalam pameran sebelumnya, pameran lukisan Panceng Explorer ketiga ini menghadirkan seniman Sivitas Akademika, Kampus Lukis Panceng Explorer, dan seniman bintang tamu. Seniman Panceng Explorer dalam perhelatan seni tahunan ini terdiri dari 3 negara. Chongput mengirimkan karya dari Malaysia dan Badrul Zaman berpartisipasi dari Jepang. Seniman lain berasal dari berbagai kota di Indonesia juga turut berpartisipasi. Mereka adalah Adi Riyadi, Agilian, Ahmad Fauzi, Amanda Andrinita Wijaya, Anandita Alvina Damayanti, Denny J, Deko Strita, Edisu, Ibrahim Kariba, Ikhwana Safina, Korea, Mbah Wo atau Aka Mailan, also known as Mailan, Embriskon F, Mul, Paulus Irawan Winata, Reno Iskajaya, Sugeng Pribadi, dan Triyono. Sebagai catatan, Sugeng Pribadi dan Ahmad Fauzi adalah alumni yang telah lulus dari Kampus Lukis Panceng Explorer. Keduanya berhasil menyelenggarakan pameran tunggal dengan minimal 25 lukisan. Sementara itu, seniman bintang tamu terdiri dari Amir Hamzah, dosen seni lukis di Yogyakarta, Fahriza Jaya Dimansyah, dosen seni lukis IKJ Jakarta, dan Takia Kinayu Aruming Jagat, mahasiswa ISI Yogyakarta. Fahriza Jaya Dimansyah mengirimkan karya unik berjudul Cloud. Ia memandang bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat dengan luasnya informasi bertebaran di awan. Hal ini menjadikan kita susah untuk memilah antara yang benar maupun yang hoax, ungkap Riza sapaan akrabnya. Kita lihat halaman terakhir. Teman-teman yang mau komentar, bertanya, boleh menulis di live chat. Dampaknya sangat berpengaruh pada perilaku maupun sudut pandang dalam menyikapi suatu hal dalam kehidupan. Untuk itu, kunci dalam menyikapinya adalah mulai dari diri sendiri. Perlu memilah data informasi yang valid sehingga apa yang ada dalam cloud tidak berisi sampah informasi yang berdampak negatif, katanya. Riza berharap masyarakat dapat memetik kebaikan dan lebih cerdas dalam memilih serta bersikap terhadap perkembangan teknologi saat ini. Pameran pembukaan disetting sebagaimana podcast ala YouTube
Denny J selaku konten kreator kanal YouTube Painting Explorer maupun dosen pengampu di kampus Lukis Painting Explorer bertindak selaku host podcast show yang dilaksanakan pada 1 Juni 2024 pukul 19.30 WIB. Sebagaimana pada pameran sebelumnya, dalam pameran ini juga diselenggarakan orasi seni yang disampaikan Syahrizal Pahlavi yang menginspirasi masyarakat untuk menciptakan karya seni dan menggerakkan seniman untuk berkesenian. Lelaki kelahiran Palembang tahun 1965 yang kini tinggal di Yogyakarta ini telah melalang buana untuk residensi seni, termasuk ke Jepang, AS, dan China. Ia sudah 24 kali berpameran tunggal, ide-idenya kerap ia tuangkan lewat workshop dan bengkel seni woodcut di Museum Avandi Yogyakarta dan Red Mill Gallery Johnson Amerika. Selain itu membuat karya seni grafis ya, ini masih tentang Mas Pahlavi. Menulis dan menjadi kurator. Gerakan fenomenalnya adalah Jogja Mini Print Biennale. Ini tentang atau JMB. Ini tentang Mas Syahrizal Pahlavi. Ada juga fotonya Mas Syahrizal Pahlavi dan Pak Luce ya. Ini Pak Luce, ini Mas Pahlavi. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, terima kasih sudah mengikuti live ini. Saya tunggu ya teman-teman, saya tunggu di Loman Park Hotel malam minggu besok, malam Ahad besok jam 19.30 ya, setelah sholat Isya. Kita podcastan untuk pembukaan pameran Painting Explorer free, gratis, tidak ada tiket masuk. Ajak teman, ajak saudara rame-rame ke Loman Park Hotel. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukis